Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan bergabung dalam materi yang ketiga di mata kuliah Perspektif Teori Komunikasi. Baik, dalam teori komunikasi ini, materi yang akan kita bahas adalah jenis teori komunikasi umum dan kontekstual. Baik, kita akan mulai pada materinya. Jenis teori komunikasi itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok teori-teori umum atau general theories dan teori-teori kontekstual. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai teori fungsional struktural, teori behavioral kognitif, konvensional, interaksionis, serta teori-teori kritis dan interpretif. Baik, kita akan mulai teori ini dari yang pertama. Teori-teori fungsional dan struktural, ciri-ciri dari jenis teori ini adalah adanya kepercayaan pada tentang fungsi secara nyata struktur yang berasal dari pengamat. Nah, kalau kita lihat dari pendekatan fungsional dan struktural ini, sering dikombinasikan antara keduanya. Misalnya, pendekatan struktural itu berasal dari linguistik, sementara pendekatan fungsional itu berasal dari biologi yang lebih tepatnya adalah tentang sistem. Kita bisa lihat ya, karakteristik struktural dan fungsional, pertama, pendekatan ini lihat dari pendekatan sinkroni dan diakroni. Perubahan dalam sinkroni yaitu melihat dari stabilitas kurun waktu. Jadi kalau kita melihat bahwa bahasa itu akan bisa berubah menurut waktunya. Dari situ kita akan lihat apakah perubahan bahasa-bahasa itu juga melihat stabilitas dari adanya bahasa yang muncul dalam sistem di dalam masyarakat. Yang kedua, pendekatan ini sama-sama mempunyai kecenderungan memusatkan perhatiannya pada akibat-akibat yang tidak diinginkan. Oke, kita bisa lihat bahwa ada konsekuensi yang tidak diinginkan itu adalah hasil dari yang sesuai dengan tujuan dari kalangan strukturalis ini. Jadi artinya dia tidak mempercayai konsep subjektivitas dan kesadaran. Coba kita lihat ya, bahwa pendekatan ini sama-sama mempunyai kepercayaan realitas pada dasarnya objektif dan independen. Jadi teori ini lebih kepada mengarah kepada teori-teori objektif. Nah, kita melihat bahwa pandangan ini walaupun lebih banyak pada observasi, observasinya adalah pada lapangan yang secara empiris dan cermat. Sementara pada pandangan strukturalis fungsional ini juga sebenarnya bersifat dualistis karena kedua-duanya memisahkan antara lambang dan pemikiran objek yang disimbolkan dalam komunikasi. Jadi kalau kita melihat pandangan ini, dunia ini hadir karena dirinya sendiri, sementara bahasa hanyalah alat untuk merepresentasikan hal-hal yang telah ada. Kedua pendekatan ini juga sama-sama memegang prinsip bahwa ada kebenaran yang sesuai, bahwa bahasa yang muncul sesuai dengan realitas dan simbol-simbol tentunya merepresentasikan sesuatu secara akurat. Kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah teori behavioral dan kognitif. Kalau kita lihat, ini adalah terutama yang dikeluarkan dalam teori-teori ini adalah teori objektif yang lebih menitik beratkan kepada efek kognitif, afektif, dan behavioral. Efek kognitif tentunya terdiri dari pikiran, perhatian, pengetahuan, pemahaman, gitu ya. Ketika orang memperhatikan sesuatu, maka efeknya kepada afektif, yaitu emosional. Dan yang ketiga, ketika dia sudah suka, tertarik, maka dia akan melakukan tindakan yang kita sebut sebagai behavioral. Jadi
Dasarnya dari teori ini yang paling sederhana, yang terkenal adalah adanya stimulus respon. Jadi stimulus ini adalah kajian komunikasi, mungkin itu film, mungkin itu campaign yang dilakukan oleh PR, mungkin itu iklan, ataupun konten-konten yang ada di media digital tentunya. Nah, dari konten-konten tersebut tentunya akan menghasilkan efek, akan menghasilkan respon yang kita bisa sebut sebagai sebuah efek perilaku manusia. Karena itu makanya teori-teori behavioral dan kognitif ini lebih menitik beratkan kepada efek manusia. Oke, kita melihat yang ketiga, teori-teori konvensional dan interaksional. Teori ini menjelaskan bahwa ketika orang berinteraksi dengan bahasa-bahasanya adalah verbal, nonverbal, tanda-tanda, bahasa atau simbol-simbol, maka ketika mereka berinteraksi akan memunculkan simbol-simbol baru, tanda-tanda baru, kata-kata yang baru, yang memang akan diakui oleh masyarakat itu sendiri, atau yang diakui oleh sebuah kelompok ataupun komunitas. Karena itu yang kita lihat bahwa bahasa itu dianggap sebagai perekat masyarakat, dan kelompok teori ini berkembang dari aliran interaksionis simbolis. Jadi kita bisa lihat kalau dengan teori-teori interaksionis simbolis ini, itu lebih menekankan bahwa ketika orang berinteraksi tentu akan menggunakan simbol-simbol. Itu yang paling dititik beratkan oleh teori-teori konvensional dan interaksional ini. Oke, dalam interaksi simbolik juga lebih menekankan pada makna, karena simbol muncul tentunya pasti ada maknanya, karena makna dapat berubah dari waktu ke waktu, dari konteks ke konteks, dari kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial yang lain, karena mungkin satu komunitas akan memahami simbol itu dengan berbeda dibandingkan dengan komunitas yang lain. Mungkin Anda ingat kalau di Indonesia mengangguk berarti iya, menggeleng berarti tidak. Dalam bahasa orang-orang Arab, menggeleng berarti iya, mengangguk berarti tidak. Tentu terbalik, bukan? Karena antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain tentu memiliki pemahaman makna yang berbeda-beda. Karena itu maka sifat objektivitas dari makna adalah relatif dan sementara. Yang terakhir adalah teori-teori kritis dan interpretif. Persamaan kedua pendekatan ini tentunya berasal dari gagasan berbagai tradisi seperti sosiologi interpretif, pemikiran Max Weber, fenomenologi, hermeneutik, Marxian, dan aliran Frankfurt School yang ada di Amerika, serta berbagai pendekatan tekstual seperti teori-teori retorika, biblikal, dan kesusastraan. Nah, penekanan terhadap peran subjektivitas yang didasarkan pada pengalaman individual, makna atau meaning, itulah yang menjadi dasar dari teori-teori di dalam kritis dan interpretif ini. Jadi kalau dalam interpretif, maka dia akan menginterpretasikan, karena yang dititik beratkan pada teori-teori ini adalah dia menganggap pengalaman sebagai meaning center. Jadi dia akan memahami setiap pengalaman-pengalaman itu berdasarkan makna-makna yang dia pahami. Jadi bahasa menjadi konsep sentral karena bahasalah menjadi kekuatan yang memunculkan, mengatur pengalaman manusia satu dengan yang lain. Nah, perbedaannya di antara kedua teori ini, kalau pandangan teori interpretif tentunya dia akan menghindarkan hal-hal yang keputusan absolut tentang fenomena yang diamati. Jadi menurut teori interpretif ini hanyalah sesuatu yang bersifat tentatif dan relatif. Jadi kalau kita melihat pengalaman manusia, maka dianggap sebagai sesuatu yang tentatif dan relatif. Karena pengalaman tidak bisa digeneralisasikan. Karena pengalaman komunitas, kelompok, masyarakat yang satu tentu akan berbeda dengan pengalaman masyarakat yang lain. Gitu. Sementara dalam pemikiran teori-teori kritis cenderung menggunakan keputusan yang absolut, preskriptif, dan juga mungkin bersifat politis. Ya, itu makanya dianggap bahwa peneliti-peneliti kritis itu melakukan advokasi, mereka memiliki positioning tersendiri dalam diri mereka untuk memahami fenomena-fenomena komunikasi yang terjadi di sekitar mereka. Nah, yang selanjutnya adalah teori komunikasi kontekstual. Jadi teori-teori ini tentu melihat dari
tindakan, perilaku, peristiwa yang terjadi di antara manusia. Yang pertama adalah intrapersonal communication. Konteks dalam komunikasi ini adalah bahwa komunikasi terjadi di dalam diri manusia. Ketika komunikasi terdiri dalam diri manusia, maka manusia akan berpikir pesan apa yang akan dia sampaikan. Jadi jangan salah bahwa orang komunikasi harusnya berpikir dulu baru berbicara, berpikir dulu baru berkomunikasi, bukan komunikasi dulu berpikir, tidak. Karena motif, lambang, pesan yang akan disampaikan itu adalah hasil dari proses berpikir atau disebut dengan proses intrapersonal komunikasi. Nah, yang kedua adalah interpersonal communication atau komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang minimal, bahkan mungkin 3 orang. Bisa sifatnya pribadi, kegiatannya bisa percakapan tatap muka, face-to-face communication. Mungkin kita bisa melihat percakapan melalui telepon mungkin ya, surat menyurat pribadi dan sebagainya. Teori komunikasi ini umumnya memfokuskan pengamatan pada bentuk-bentuk sifat hubungan, percakapan, diskurs, gitu ya, interaksi, dan lain sebagainya. Biasanya interpersonal communication ini akan membentuk self-concept di dalam diri manusia. Yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Walaupun komunikasi ini komunikasi kecil, gitu ya, komunikasi kelompok tentunya adalah terdiri dari komunikasi antar pribadi antara orang satu dengan orang yang lain. Sehingga membentuk suatu kelompok, kelompoknya akan menjadi banyak, dan terlihat adanya dinamika kelompok, muncul simbol-simbol, tanda-tanda, sehingga kelompoknya menjadi kohesif, gitu ya, atau kompak, pasti solid dan sebagainya. Yang keempat adalah ketika kita bicara dalam diri kita, maka terjadi intrapersonal communication. Ketika orang itu berbicara dengan orang lain, maka terjadi interpersonal communication. Ketika orang itu menjadi banyak, akhirnya menjadi komunikasi kelompok. Di dalam komunikasi kelompok yang banyak akan membentuk sebuah satu organisasi. Jadi di dalam komunikasi organisasi tentunya terjadi juga komunikasi intrapribadi, interpersonal, maupun komunikasi kelompok. Jadi di dalam organisasi itu terdirilah segala hal tersebut, dan biasanya fungsi struktur, fungsi organisasi, birokrasi, itu budaya organisasi, iklim komunikasi itu akan terjadi di dalam komunikasi organisasi. Dan yang paling besar dalam komunikasi kontekstual ini yaitu komunikasi yang terjadi dalam komunikasi massa, yaitu komunikasi melalui media massa yang dituju kepada khalayak yang besar. Teori-teori ini pasti fokusnya menyangkut struktur medianya, hubungan media dengan khalayak seperti agenda setting, ada agenda media, pemerintah dan masyarakat, aspek budaya, pop culture misalnya, ini ada dalam komunikasi massa, termasuk efek yang dihasilkan dari media massa tentunya. Baik, itu adalah materinya, dan materi itu saya ambil dari beberapa sumber, dan sumber tersebut bisa Anda lihat dalam daftar pustaka ini. Dengan begitu, akhir kalam. Terima kasih banyak. Sampai di sini materi kita hari ini, kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih banyak. Salam sehat dan produktif selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.